Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proposal kegiatan penelitian kami yang kami ajukan pada acara PKM Kemenship FPIP Fair 2021 pada bidang PKM Riset Sosial Humaniora dengan judul Mengembangkan Sikap Kewirausahaan Siswa melalui Pembelajaran Berbasis Proyek Terintegrasi Etnostem Kasus Lumpur Lapindo. Saya Laila Rahmawati selaku Ketua Tim Pelaksana dan anggota saya Sailatul Maulia Novia Dwi Rahmanintias, Firdausia Amanda Ari Oktaviani, dan Nadia Indra Ruhmana dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Noli Sofia MPD MSc. Kami dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Saat ini Indonesia mengalami keadaan pandemi COVID-19 yang membuat pendidikan di Indonesia pembelajarannya dilakukan secara daring di rumah. Hal tersebut membuat siswa mengalami kebosanan dan tidak dapat melatih keterampilan siswa, baik itu soft skill maupun hard skill. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia pada era revolusi 4.0 saat ini adalah dengan pendekatan STEM atau Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics pada pembelajaran IPA. Pada pembelajaran IPA dapat mengaplikasikan konsep IPA sesuai lingkungan sekitar siswa dengan memperkenalkan kearifan lokal daerah setempat. Salah satu kearifan lokal yang ada di daerah Sidoarjo, Jawa Timur yaitu lumpur lapindo. Dari fenomena lumpur lapindo tersebut dapat membuat siswa melakukan atau membuat sesuatu produk melalui pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Dari produk-produk yang dibuat siswa berbahan dasar lumpur lapindo seperti membuat tembikar, genting, pot, dan lain-lain dapat mengembangkan sikap kewirausahaan siswa dengan menjual kembali produk yang dibuatnya. Maka, penelitian ini membuat perangkat pembelajaran dengan mengembangkan sikap kewirausahaan siswa pada pembelajaran berbasis proyek terintegrasi Etnostem kasus lumpur lapindo. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana mengembangkan sikap kewirausahaan siswa pada pembelajaran berbasis proyek terintegrasi Etnostem pada kasus lumpur lapindo. Yang kedua, bagaimana kelayakan perangkat pembelajaran berbasis proyek terintegrasi Etnostem pada kasus lumpur lapindo. Maka, tujuan khusus penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui perkembangan sikap kewirausahaan siswa pada pembelajaran berbasis proyek terintegrasi Etnostem pada kasus lumpur lapindo. Yang kedua, untuk menjelaskan kelayakan perangkat pembelajaran berbasis proyek terintegrasi Etnostem pada kasus lumpur lapindo. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini yaitu ada dua macam. Manfaat penelitian bagi guru dan manfaat penelitian bagi siswa. Nah, manfaat penelitian bagi guru ini dapat mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi Etnostem pada konsep IPA lainnya. Sedangkan manfaat penelitian bagi siswa yaitu dapat mengembangkan soft skill, keterampilan berpikir kreatif, dan wirausaha siswa dalam menghasilkan produk yang bernilai jual yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu gambaran dari perangkat pembelajaran berbasis proyek terintegrasi Etnostem dengan Science Entrepreneurship pada kasus lumpur lapindo. Nah, jadi perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan ini berupa e-book, jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan diharapkan perangkat pembelajaran ini bisa meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa pada masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, merupakan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan yang menerapkan perencanaan atau planning, menciptakan atau creating dan pengolahan atau processing untuk menghasilkan suatu produk. Selanjutnya yaitu pembelajaran tersebut membuat siswa memanfaatkan proses pengamatan atau penyelidikan dari berbagai riset karena terlibat secara langsung dari persoalan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu model pembelajaran ini memberikan peluang kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembuatan proyek secara berkelompok.
Pendekatan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik, merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang efektif untuk menghubungkan antara keperpaduan ilmu sains, teknologi, matematika, dan rekayasa. Sedangkan kearifan lokal etno merupakan fenomena atau kebudayaan dari daerah setempat. Pembelajaran etno STEM pada kasus lumpur lapindo di Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada kearifan lokal, mengamati lumpur lapindo. Secara konseptual, sains dapat memahami konsep IPA melalui mengamati komponen penyusun lumpur lapindo. Teknologi dapat dikenalkan melalui alat yang digunakan dalam pembuatan suatu produk yang berbahan dasar lumpur lapindo. Engineering atau teknik dapat membuat produk dalam pembuatan berbahan dasar lumpur lapindo. Matematika dapat menghitung komposisi penambahan campuran bahan dasar lumpur lapindo. Kemudian pada sikap kewirausahaan atau entrepreneurship merupakan hasil dari suatu disiplin dalam suatu proses sistematis dengan penerapan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk. Bahwa dalam pembelajaran IPA dengan mengintegrasikan aspek entrepreneurship dapat menunjukkan rasa tanggung jawab, inisiatif, dan terlibat dalam pembuatan proyek. Dalam sains, entrepreneurship dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam dirinya maupun lingkungannya di sekitarnya melalui inovasi yang dikembangkannya. Maka, produk yang dibuat dalam pembelajaran memiliki nilai komersialitas dan bernilai ekonomi sehingga dapat mengembangkan sikap kewirausahaan. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan dengan metode R&D yang dikembangkan oleh Borg and Gall pada tahun 1996. Karena dalam penelitian ini mengembangkan perangkat pembelajaran terintegrasi etnostem dengan Science Entrepreneurship pada konsep IPA untuk kasus lumpur lapindo. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Sekolah SMA Negeri 1 Porong, Sidoarjo dengan sampel 90 siswa kelas 11 IPA. Waktu penelitian dilaksanakan pada pembelajaran semester genap pada tahun pelajaran 2021-2022 selama 3 bulan yang dilakukan secara daring. Tahapan penelitian dilakukan sebagai berikut. Tahapan pertama dilakukan studi pendahuluan, yaitu dengan menganalisis kebutuhan, mereview literatur, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan, sehingga perlu adanya pengembangan perangkat pembelajaran terintegrasi etnostem dengan Science Entrepreneurship pada konsep IPA untuk kasus lumpur lapindo. Selanjutnya, perancangan produk dengan merancang desain, komponen, materi dalam perangkat pembelajaran tersebut. Lalu dilakukan pengembangan produk dengan membuat instrumen penilaian pada perangkat pembelajaran dan membuat instrumen penilaian sikap kewirausahaan siswa. Selanjutnya, perangkat tersebut dilakukan validasi oleh validator dengan 1 tim ahli materi, 1 tim ahli STEM, dan 1 tim ahli media. Kualitas produk perangkat pembelajaran jika layak digunakan akan dilakukan revisi sesuai dengan kritik dan saran dari para validator. Selanjutnya, perangkat pembelajaran tersebut dilakukan uji coba lapangan ke sekolah untuk mengetahui pengaruh perangkat pembelajaran tersebut terhadap sikap kewirausahaan siswa, sehingga akan dihasilkan produk akhir, yaitu perangkat pembelajaran terintegrasi etnostem dengan Science Entrepreneurship pada konsep IPA untuk kasus lumpur lapindo. Luaran dan indikator capaian dalam penelitian ini yaitu perangkat pembelajaran terintegrasi etnostem dengan Science Entrepreneurship pada konsep IPA untuk kasus lumpur lapindo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu meliputi metode observasi, dokumentasi, dan tes. Pada observasi dilakukan mengenai aktivitas belajar siswa selama pembelajaran berlangsung, terutama pada perkembangan indikator
karakter kewirausahaan dengan penilaian sikap dan keterampilan dalam membuat produk dengan kreasi berbeda. Dokumentasi dilakukan memperoleh data hal-hal yang berkaitan dengan siswa. Tes dilakukan di akhir pembelajaran post-tes untuk mengetahui kemampuan siswa setelah diberi perlakuan. Kemudian, analisis data dan cara penafsiran pada kelayakan perangkat CNC Entrepreneurship pada konsep IPA untuk kasus lumpur lapindo. Dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, passing grade adalah skor rata dari hasil penilaian para validator. Kemudian instrumen tersebut dianalisis dengan reliabilitas instrumen. Penyimpulan hasil penelitian, penilaian perangkat pembelajaran, dan penilaian sikap kewirausahaan siswa. Hasil pengujian ini telah diuji oleh para validator, maka dapat menghasilkan perangkat pembelajaran terintegrasi etnostem dengan CNC Entrepreneurship pada konsep IPA untuk kasus lumpur lapindo. Pada bab selanjutnya yaitu bab keempat mengenai biaya dan jadwal kegiatan, di mana pada anggaran biaya yang dikeluarkan untuk perlengkapan yang diperlukan seperti kuota, sewa Zoom, dan sebagainya sebesar Rp3.300.000. Sedangkan untuk bahan habis pakai yang diperlukan dalam bahan utama atau pendukung riset, kebutuhan protokol kesehatan sebesar Rp2.950.000. Pada perjalanan kota, diperlukan untuk membeli keperluan bahan penelitian dan juga ke sekolah untuk observasi atas perkembangan perangkat di sekolah sebesar Rp750.000. Dan untuk pengeluaran lainnya dapat digunakan untuk peminjaman atau bahan di dalam penelitian sebesar Rp1 juta. Maka jumlah anggaran biaya yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebesar Rp8 juta. Pada jadwal kegiatan yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, yaitu pada penyusunan proposal ditanggung-jawabi oleh Sailatul Mauliyah, untuk penyusunan instrumen ditanggung-jawabi oleh Laila Rohmawati, untuk validasi dan juga revisi instrumen ditanggung-jawabi oleh Novia Dwi Rahmaning Tias, dan untuk pengumpulan data akan ditanggung-jawabi oleh Firdausia Amanda Ari Oktaviani, dan untuk penyusunan laporan ditanggung-jawabi oleh Nadia Indra Rukman. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.